Eh, ih, ini ngintip-ngintip nih. Ini nih. Eh, tunggu dulu nih. Eh, Tunggu, Bos. kayak menjual ke sini tuh. Kayak menjual ke sini apa? Dulu. Kuntilanak menjual. Maksudnya itu. Maksudnya gini, ada yang ke sana, ada yang ke sini gitu muridnya. Dulu, kita fokus kemana dulu nih? Dulu. Kelihatan nggak? Aneh nih. Kita ke sini dulu yuk. Fokus dulu. Jadi yang ke sini, ada yang ke sana, tadi kelihatan. Mungkin duaan mungkin. Ya, aduh, matanya nyala. Matanya yang nyala itu. Loh, kok pakai celana pendek? Iya, semalam basah belum garing. Astagfirullah, gak apa-apa lah, tenang. Ya, yang penting masih semangat ini. Yang penting semangat, yang kedua enjoy terus. Enjoy terus. Ya, Namanya iya. juga mau dikir jalan terus sama santai Pak channel kan. Betul. Jadi hari ini gimana nih? Ini agenda kita hari ini Ya. mendatangi pegunungan lagi itu di ujung paling belakang tuh. Nah, Yang di ini nih, ada towernya itu. ada towernya ke sana itu, Sana dikit. belakangnya tuh. Iya, tower belah sana. Baik ya. Ya, teman-teman dulu nih. Sapa dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Selamat berjumpa kembali bersama kami. Saya Kang Tarto dan juga TV Purwokerto. dan kita akan selalu menghibur kalian. Siap. Akan siap menghibur kalian dimanapun berada dalam perjalanan dikir jalan. Dikir jalan terus. Ingat dikir ya. Jadi ini perjalanan dikir. Nanti kita akan ngelantur-lantur di sana. Di dalam goa itu nanti kita ngelantur-lantur. Jadi jangan heran, jangan kagetan ya. Jadi ada sebuah cerita di dalam goa itu. Jadi apa namanya itu? Ada namanya orang yang sudah meninggal hidup lagi. Ada yang mengatakan ada siluman di situ. Tapi untuk kebenarannya ya nggak tahu lah ya. Kita hanya sebatas untuk bertelusur dan juga berpikir jalan ke sana. Biar tidak penasaran. Ayo kita lantur ke sana. Betul. Yuk. Biar nggak penasaran kita ke sana. Lewat sini yuk. Yuk. Alhamdulillah kita menemui goa lagi. Goa terbaru lagi ini, perhatikan teman-teman dari segala sudutnya lagi ini. Ini bagus nih buat main film kita ya. Judulnya apa nih filmnya? Filmnya apa nih? Gua angker. Gua angker gitu aja ya. Oh boleh, asik nih. Yang namanya juga film ya. Ya film. Kita mau lihat dari sudut yang mana. Tenang, tinggal milih bebas ya. Semuanya berkesempatan bebas untuk memilih judul ya. Nanti jangan terlalu terbawa arus dengan judul-judul kami ya. Baik, yuk kita ketempel ke sini. Seperti biasa, sebelum kita masuk lebih dalam di pintu sini kita uluk salam dulu ya. Seperti sebagai penggambaran atau menghormati siapa saja, barangkali di sini ada orang di sana atau juga ada binatang-binatang yang sedang asik lagi apalah, kita maksudnya kita kan asing sebagai tamunya, kita uluk salam dan untuk izin kepada mereka-mereka ya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Campurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki area gua ini. Dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Baik, kita sambil pelan-pelan sambil memperhatikan sisi kanannya ya. Karena di situ ada pitutur-pitutur yang disampaikan kalau maksudnya barangkali bisa terlewatkan ya. Yuk sini. Wah, keren. Nih, wah. Ternyata guanya bagus juga nih. Nih, ya. Seperti gua apa nih? Nih. Ya, jadi unik. Maksudnya banyak tekstur yang berliku-liku seperti ini, seolah-olah melukis sebuah ukiran yang bagus ini. Nah, Senternya Bos ya. ini oh ya, ini ya. Oke, baik ya. Jadi kita melirik atau memfokuskan pandangan kepada goa ini dulu ya. Fokuskan pandangan dan tempatkan pandangan kita kepada goa ini yang unik, yang tadi seperti ukiran-ukiran yang luar biasa ya. Tentu Tuhan menciptakan ini pun
tidak sia-sia. Maksudnya ada maksud dan tujuannya. Mari kita kaji karena ini bisa diterapkan kepada diri setiap manusia di dalam pelukisan ini. Yang mana ukiran-ukiran ini mari kita terapkan dalam diri kita, diri manusia, supaya kita bisa mengukir diri kita yang indah, mengukir masa depan yang bagus, ya, masa depan yang bagus supaya apa? Ya masa depan kita bagus juga. Kita lupakan masa lalu yang yang penuh dengan lika-liku, penuh permasalahan. Udah buang saja, lepaskan, ya. Jadi jangan muter-muter di situ baik, ya. Artinya apa? Jangan selalu mengingat-ingat masa lalu. Nanti kalau kita selalu mengingat-ingat masa lalu, maka jangan heran kalau di suatu ketika nanti akan terjadi hal buruk lagi, terjadi lagi. Diingat-ingat lagi, diceritain kepada teman-temannya, dulu saya begini, dulu saya jadi orang. Nanti pun pasti terjadi karena diingat-ingat terus. Kayak si Anu ya. Kayak si Anu tuh kameramen tuh. Ya, makanya ayo kita mencoba untuk melukis, mengukir yang bagus masa depannya. Fokuskan pandangannya kepada ketentraman batin untuk melukis masa depan kita. Itu loh. Ini dikir jalan. Maaf kalau nggak nyaman didengar ya. Lanjutkan. Ya. Ini kan keren ya. Jadi ada ukir-ukir seperti ini, itulah maksudnya namanya dikir ya. Nggak paham juga, nggak apa-apa. Belum saatnya ya. Gini, zaman sekarang sudah mentang-mentang, sudah sekolahnya tinggi, tapi sudah merasa paling bisa. Padahal ya di dunia ini selama kita masih hidup selalu ada yang dapat kita pelajari dan selalu ada yang dapat kita kaji. Selalu sinau, selalu belajar. Seperti itu. Ini kita belajar di semesta. Kita sebagai muridnya, semesta sebagai gurunya. Itu ya. Lanjut. Sambil tersenyum dong, jangan kaku gitu ya. Merenggut aja ya sih, tenang saja. Wah, keren nih ya. Wih, ternyata dalam juga nih. Perhatikan sana, tuh. Apakah ada sentra yang lebih terang lagi dari saya? Nih, jadi ini luar biasa. Kedalaman gua ini kurang lebihnya ada berapa dari maksudnya saya dari menyampai ke pandangan itu kurang lebih itu ada 70 meter dari sini. Itu center saya. Tapi nggak tahu kesananya mungkin akan lebih dari ini, ya. Nggak apa-apa, kita masuki gua ini, kita ilustrasikan bahwa kita memasuki kedalaman hati kita dan menempatkan pandangan itu kepada hati kita. Lentur, tenang. Lentur apanya, Kang? Lentur batinnya dong. Lentur supaya nanti tetap terbiasa maksudnya melihat apapun terbiasa gitu ya. Santai dan lihat dari segala sisinya. Barangkali ada binatang-binatang yang tiba-tiba menyerang kita. Namanya juga di goa itu banyak sekali yang tiba-tiba muncul seperti binatang, seperti kuntilanak dan sebagainya. Ya iya. Ya makanya kita itu tadi lebih lapang dada, lentur batinnya, belajar lentur. Tahu nggak sih kalau saya maksud lentur batinnya? Jadi merasa rileks, merasa nyaman, tidak mudah untuk menyimpulkan segala sesuatu yang dilihat. Coba ya tes kalian teman-teman, apa yang ada dalam pikiran bawah sadar kalian ketika melihat suasana seperti ini. Ini, kita tes dulu. Supaya nanti kita tidak terlalu terikat, maksudnya kaku dalam pandangannya. Kaku batinnya supaya tidak terlalu kaku, mari kita refleksikan. Kira-kira apa? Saya tes dulu, kira-kira apa dalam pikir kalian? Tentu banyak yang mengatakan di sini banyak yang melakukan klinik-klinik dan sebagainya. Ya, itu kan pandangannya lebihnya. Ya belum tentu. Maka dari itu kita mencoba ke sini yaitu untuk mengkaji. Jadi tidak terburu-buru untuk menilai buruk tempat ini sebagai itu. Itu tergantungnya orang-orang masing-masing. Maksudnya tergantung daripada hajatnya. Itu pun belum tentu. Ketahui dulu ilmunya sebelum menilai. Itu ya. Yuk santai aja. Wah keren nih.
apa namanya ini? Ada, wih, kemana nih kita nih? Ini di sini ada gua, ke sana tuh maksudnya. Ini cabang juga ke sini nih. Perhatikan, ya. Kita nanti mau berfokus kemana? Masalahnya ada dua pilihan. Seperti biasa, ya, yang namanya dua pilihan pasti gini. Ini penggambaran pintu surga dan ini pintu neraka, ya. Ini sebuah pemaknaan. Bila mana kita mau menutup pintu neraka ya, maka pintu surga akan terbuka lebar untuk kita. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Bila kita menutup pintu surga, pintu neraka akan terbuka. Kira-kira bisa dipahami tidak tentang makna ini? Harus mendalam. Kalau hanya dipikir secara mentah-mentah mungkin tidak akan mudah, tidak nyambung. Ya, artinya gini. Mari kita buka pintu surga kita. Panik, was-was, curiga, dendam itu sudah hilang. Namanya menutup neraka. Oke? Kita ke surga saja untuk membangun ketentraman. Itu ya. Alhamdulillah. Ini kita memasuki suasananya lebih menyenangkan di surga ini. Surga apa namanya ini? Ya, surga kebahagiaan aja deh ya. Alhamdulillah. Ih, keren juga nih. Apa tuh? Itu terbang-terbang tuh, coba senter terang tuh, apa tuh? Tuh. Ini yang hitam-hitam itu kayak peri. Peri terbang itu. Coba. Nah, ini mungkin ya, di dalam surga ini ada peri-peri berterbang. Apa ini bidadari mungkin nih? Di kamera ketangkap nggak? Nggak ketangkap kamera? Nggak kelihatan? Oh, berarti belum dibuka nih. Harus dibuka apanya ini? Yang menutupinya. Apa dia? Jangan. Jadi gini, ini adalah pemaknaan bahasa kias, bahasa sanepa yang harus dicerna lagi, digali lagi, atau ditafsirkan. Supaya kita bisa melihat bidadari, melihat keindahan, buka latif-latif yang terkunci dalam diri kita. Yang selama ini sudah didoktrin dari kecil, ya. Dari kecil sudah dididik seperti ini, dikunci, udah nggak mau yang lain. Kalau makan yang lain itu gumoh. Maka gini, lentur batinnya dulu, lenturkan, berlatih lentur, nanti akan terbiasa melenturkan batin. Itu loh ya. Yuk, jadi lihat keindahan, namanya bidadari itu keindahan ya. Jadi nggak terlihat ya. Senang, kelihatan. Jangan. Tuh kan? Bidadari lagi ayun-ayunan apa dia? Itu yang dilihat di kamu mungkin buruh bidadarinya. Oh, apa dia? Kuntilanaknya mungkin. Kuntilanaknya ini ya. Ya, seperti itulah. Maka kita lihat itu dari sudutnya, berbagai sudut. Dari sudut-sudut yang mana supaya tidak menjadi sifat dajjal. Ya, apa sih? Dajjal itu makhluk bermata satu. Penggambaran saja manusia itu hanya melihat dari satu sudut pandang. Melihat itu sudah benci melihat orang itu karena apa? Dia seperti itu. Itu namanya dajjal. Dajjal dalam diri kita masing-masing. Makanya ayo kita harus lebih lentur batinnya supaya nanti kita bisa melihat dari berbagai sisi. Ternyata ini tuh. Oh, berarti saya gagal paham nih. Itu ya. Makanya dia mendewasa. Usia tua belum tentu dewasa, ya. Jadi dewasa itu pemikirannya, nalarnya itu, ya. Ini ngintip-ngintip nih. Ini nih. Tunggu nih. Tunggu, Bos. Tadi kayak menjual ke sini tuh. Kayak menjual ke sini apa? Tadi dulu. Kuntilanak menculat. Maksudnya gini, ada yang ke sana, ada yang ke sini gitu maksudnya. Tadi dulu, kita fokus kemana dulu nih? Tadi dulu. Kelihatan nggak? Aduh, aneh nih. Kita ke sini dulu aja yuk. Kita fokus dulu. Tadi yang ke sini, ada yang ke sana. Tadi yang ke sana. Ya mungkin duaan mungkin. Tadi dulu. Ya aduh. Keren nih. Misi. Punten. Siapa tadi? Itu mungkin tuh.
Tuh. Tapi kayak apa dah samar-samar tapi tuh. Coba kamera tenang pasti kelihatan kamera tenang tuh. Tuh kan. Itu tuh. Itu kan. Mau ada jempolnya apa enggak ya? Itu masuk. Kayak tuyul lah, Pak. Ih. Tuh, kumisan ya. Tapi tuh kan. Yuk deketin yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Misi. Punten. Assalamualaikum. Dulu dia masih di situ tuh. Kelihatan gak sih? Tapi serem banget tapi. Ya ampun. Dulu nih. Itu suaranya. Dia mendekat ke sini. Aduh, dia mendekat. Dia ke sini. Atau kita tunggu sini aja. Timbuk aja apa ya? Jangan dulu. Udah gini. Daripada nanti kita dikira kita takut, biarkan dia mendekat, kita pun mendekat gitu ya. Yuk. Pelan-pelan tapi pelan-pelan. Makin dekat. Apa dia merangkak tapi nih? Jangan. Kayak merangkak tuh. Ya kan? Matanya nyala. Tangannya nyala. Matanya nyala itu. Waduh. Awas tuh, Pak. Kayak merambat nih. Tuh. Merambat lewat ini. Lewat dinding. Masuk ke dinding tuh. Spiderman apa ini ya? Kayak Spiderman masuk ke dinding. Tar dulu. Punten. Hilang nih. Masuk ke dinding itu. Tuh. Apa ini? Itu. Jangan. Kayak bokongnya kelihatan bukan tuh? Bokongnya kelihatan. Bokong? Tar dulu. Masuk. Dulu. Ini loh. Itu perhatikan. Itu. Mana ya? Ini mulai jelas tuh mulai nampak tuh. Enggak kelihatan ini ya. Itu lama-lama jelas. Ini deh. Itu jelas banget Ini. Mana ya? Ini. Enggak kelihatan ini ya kamera ya. Ini loh. Coba perhatikan ini. Permisi. Tuh kan. Jelas banget dulu. Awas. Kuntilanak ini ya. Tar dulu. Gak tahu bukan, tapi tadi dari kejauhan kayak itu malah kayak gini wujudnya. Astagfirullah, apaan sih ini? Kuntilanak bule apa ini ya? Tar dulu. Dia duduk. Tadi kan merangkak. Misi Mbak. Punten. Permisi Mbak. Mbah, maaf Mbah. Mohon maaf kami mengganggu Mbah, maaf. Mohon jangan sakiti kami. Maaf, punten. Aduh, astagfirullahaladzim. Ntar dulu, kita atur formasinya. Maksudnya kita lebih tenang lagi supaya bisa menenangkan dia, ya. Ntar dulu. Permisi Mbah. Assalamualaikum. Kami mohon maaf bila mengganggu jenengan, maaf Mbah, punten. Baik. Mungkin dia belum mau menanggapi kita karena kedatangan kita maksudnya begitu tiba-tiba gitu. Ntar dulu. Maaf Mbah. Maaf. Kami betul-betul mohon maaf Mbah. Gini. Perkenalkan dulu, nama saya Tarto Mbah. Tarto ini saya datang dari Cilacap dan sengaja memang datang ke sini yaitu maksudnya dalam perjalanan 3 jalan. Yang kedua itu saya mau diundang oleh warga sebelah sana, maksudnya para warga di sini juga, maksudnya warga kampung di bawah sana, untuk membuktikan di sini bahwa ada orang di dalam gua ini yang sudah lama tidak pernah pulang dalam gua ini. Maaf, apakah jenengan tahu benar ada orang di sini?
Bukan, Mbah. Kami bukan untuk maksudnya apa-apa, tapi kami betul-betul hanya pengen tahu saja. Karena simpang siur orang yang cerita katanya itu orang itu sudah menjadi siluman, gitu katanya. Maaf, maaf, maaf. Iya, itu kata orang. Ada juga yang mengatakan ini memang apa namanya sudah meninggal, hidup lagi, seperti itu katanya. Jadi kan saya bingung. Maaf, iya, iya, iya. Baik. Heeh. Iya, Mbah. Jadi saya hanya ini saja, maksudnya lagi jalan-jalan saja, Mbah. Bukan untuk apa-apa. Saya pun tidak bisa apa-apa. Maaf. Baik. Kalau Mbah sendiri siapa, Mbak? Apa namanya? Heeh. Heeh. Partawi. Baik, Mbah Partawi. Nggih, salam kenal. Nggih, maaf. Iya. Ya, orang di bawah sana, Mbah. Maksudnya di kampung sebelah sana yang cerita. Heeh. Iya. Oh, jadi tidak ada orang di sini kecuali jenengan. Oh, berarti jenengan ya, Mbak ya? Maaf. Oh, berarti ini nih yang dimaksud nih. Berarti yang dimaksud ini beliau. Maaf, Mbak. Tadi saya melihat ada dua orang. Ya, Aneh loh, maksudnya kayak gini loh. dikasih tadi ya. Ya nggak tahu lah, pokoknya ditinggal kayak gini. Kayak Mbak tadi bilang nih, buat kenang-kenangan gitu. Tapi gak apalah, ini sebuah kenang-kenangan. Berarti biar dikenang nama yang bagus gitu mungkin ya. Tapi kalau lihat di Eh? tempatnya tadi kan Ya, kayak apa istana gitu loh. ya kemungkinan istana juga Iya, sih. Ya, strukturnya apa ya? iya, gua-gua yang indah. Nah, justru ini toolnya nih teman-teman ya. Ini toolnya di sini. Dalam perjalanan di jalan ini seperti pembentukan gua-gua tadi yang ukirannya begitu indah. Iya. Ya, itu pemaknaan bahwa kita tuh harus selalu mengukir masa depan yang indah. Berfokuslah pada mengukir masa depan yang indah, sama aja mencipta. Tuhan juga maha mencipta, kita juga bisa mencipta gitu ya. Jadi menciptakan masa depan yang bagus. Lalu apa? Lupakan masa lalu yang buruk. Itu maksudnya supaya tidak muter-muter di situ terus ya. Itu pemaknaan yang pertama. Yang kedua, ketika kita di apa tadi ada dua ruangan yang bercabang-cabang, Ya. yang mana ada pintu surga dan pintu neraka. Kita memilih pintu surga. ya. Karena sudah otomatis bila mana kita membuka pintu surga, otomatis pintu neraka akan tertutup. Begitu juga sebaliknya. Ini pemaknaan bahasa kias. Mari kita selalu membuka pintu surga. Surga dalam diri yaitu ketentraman. Kalau kita sudah tentram, otomatis melupakan neraka, tertutup udah ya. Makanya pintunya tertutup. Ya iya itu. Iya. Jangan diopok-opok ya. Opok-opok Ya main, iya ya. nanti ya kembali lagi kan neraka lagi. Kegembrungsung lagi Iya, ya. Dan terakhir ketika kita bertemu dengan beliau seorang yang apa mungkin penghuni gua itu atau bertapa ya, yang justru malah mengingatkan kita supaya kita jangan mudah untuk dikelabui oleh tadi sosok atau apapun, jangan mudah apa ya tergiur lah, tergiur dengan apa tambang yang cantik misalnya, Tergiur itu Bu, info-info. info-info muka buruk atau rupa buruk belum tentu dia jahat, seperti itu. Kayak kita juga buruk nih. Enggak deh ya. Dan keraih kita apa ketika dia menghilang tadi, dia tuh menghilang, itu sebuah pemaknaan juga bahwa mulai saat ini kegembrungsungannya menghilang, kesedihannya menghilang, kesengsaraannya menghilang. Tinggal bahagia, tinggal surga. Ini pengingatnya, dikasih pengingat atau pengeling-eling benda ini. Bukan jimat, tapi pengeling-eling, pengingat-ingat. Oke? Deal ya? Ya, siap. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian selalu terhibur dan bisa memaknai semua ini, mengerti apa maksud dan tujuannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.